Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Ibnu. Di video kali ini saya akan membahas tutorial strategi trading ya menggunakan indikator moving average. Dan satu hal yang perlu diingat adalah indikator teknikal bukanlah alat yang bisa untuk meramal masa depan. Dan justru indikator teknikal berfungsi sebagai alat bantu untuk mengenali potensi harga. Indikator ini memperhalus pergerakan harga dalam rentang waktu tertentu, sehingga kita dapat dipermudah untuk mengenali tren atau arah pergerakan harga secara umum ya. Langsung aja kita lihat grafiknya di sini. Nah, di sini saya sudah membuka chart GBP/USD dan kita akan memasang indikator moving average. Indikator moving average. Indikator moving average ini termasuk kategori tren ya. Jadi untuk membaca tren. Dan saya akan menggunakan periode 50 dan metodenya simple, apply-nya close ya. Harga yang dihitung itu close ya. Langsung kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya. Garis berwarna merah tersebut adalah salah satu contoh indikator moving average ya, yang memiliki periode 50 ya atau MA50 ya. Artinya indikator tersebut menggambarkan data harga dari 50 candlestick terakhir ya. Jadi yang dihitung itu 50 candlestick terakhir dari candlestick yang terakhir ini ke candlestick ini. Kalau kita menggunakan H1 berarti artinya ada ya kira-kira dari sini sampai sini lah. Nah. Oke. Jadi yang dihitung 50 candlestick ya, karena kita menggunakan periode 50. Nah, lalu menggambarkan sebagai garis yang terlihat gitu ya. Jadi terlihat lurus gitu. Jadi nggak ada naik turun, dia sangat halus. Standar harga yang digunakan adalah penutupan ya atau close ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Close. Dan ada juga beberapa tipe, ada yang menghitung harga open, ada yang menghitung harga high, ada yang low, ada yang campuran ya. Tapi yang paling banyak digunakan adalah close. Oke. Ya, jadi yang kita akan bahas adalah cara penggunaannya ya. Jika harga pada umumnya bergerak di bawah MA, itu artinya trennya turun atau downtrend. Dan sebaliknya, jika harga secara umum bergerak di atas MA, maka trennya uptrend atau trennya naik. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa GBP/USD sedang naik ya dalam time frame H1 atau 1 jaman. Nah, semakin tinggi bengkokan garisnya ya, semakin menjulang ke atas, itu artinya trennya naik. Dan sebaliknya juga, jika garis MA-nya membentuk turun ke bawah, itu trennya turun ya. Semakin turun maka trennya semakin kuat. Dan contohnya pada ini kita lihat di sini sangat kuat ya, artinya trennya naik. Naiknya sangat kuat gitu. Nah, selain itu moving average juga atau MA juga bisa berfungsi sebagai support dan resisten ya. Jadi istilahnya adalah support dan resisten dinamis ya. Bahasa Inggrisnya dynamic support and resistance. Dinamakan demikian karena bergerak sesuai dengan pergerakan harga. Pada saat uptrend, MA berfungsi sebagai support, dan sebaliknya jika pada saat downtrend, MA berfungsi sebagai resisten. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini kita akan membahas ada dua jenis MA yang paling populer. Yang pertama adalah simple moving average dan yang kedua exponential moving average. Kita dapat lihatnya di sini. Sebetulnya ada 4 ya, tapi yang paling banyak digunakan adalah simple moving average dan exponential moving average. Ini adalah metode penghitungan moving average. Simple moving average ini merupakan MA yang paling sederhana seperti namanya ya, simple. Tapi jangan meremehkan kemampuan SMA ini ya, SMA simple moving average yang sederhana ini, karena dengan penggunaan yang tepat dia dapat menuntun kita mengenali pergerakan harga.
Jika Anda mengenali pergerakan harga menggunakan MA ya, menggunakan simple moving average 50 di grafik H1, maka SMA 50 yang Anda lihat adalah hasil dari penjumlahan 50 harga penutupan terakhir, lalu hasil penjumlahan tersebut dibagi lagi dengan 50 gitu. Ya. Sudah cukup jelas ya cara penghitungannya. Cara menghitung MA ini harga penutupan dihitung semua dibagi 50, itu adalah harga rata-rata. Dari situ kita udah tahu ya harga rata-rata. Sudah cukup jelas ya. Seperti yang pernah disampaikan pada prakteknya, kita tidak perlu susah-susah lagi untuk menghitung SMA. Platform trading seperti MetaTrader ini sekarang sudah ada ya. Jadi kan sudah otomatis, tinggal kita pasang aja indikatornya. Untuk apa repot-repot mempelajari perhitungannya? Nah, tujuannya agar kita memiliki gambaran mengenai apa sebenarnya SMA ini. Juga agar Anda memiliki dasar jika nanti Anda ingin memodifikasi SMA ini sesuai dengan strategi Anda nantinya. Jadi strategi ini bisa kita modifikasi, misalkan menggunakan periode yang lain, menggunakan metode yang lain gitu. Seperti yang disampaikan tadi ya, MA memperhalus pergerakan harga. Semakin besar periode yang digunakan, maka semakin halus pula MA yang dihasilkan ya. Semakin halus MA yang dihasilkan, maka akan semakin lambat ia bereaksi terhadap pergerakan harga. Kita akan coba pasang MA20. MA20 kita kasih warna hijau ya, atau ini aja biru. Oke. Nah, seperti yang kita lihat, SMA 20 yang berwarna biru memiliki liukan-liukan yang lebih agresif dibandingkan dengan MA 50 ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi SMA 20 lebih banyak gelombangnya daripada SMA 50. Hal ini menunjukkan bahwa MA 20 memiliki periode yang lebih pendek dan lebih cepat bereaksi terhadap pergerakan harga. Sedangkan untuk MA 50 ia cenderung lebih lambat bereaksi terhadap pergerakan harga daripada MA 20. Dengan mengamati kedua MA ini ya, kita bisa melihat bahwa pasar tengah dalam keadaan trending ya, trending yaitu trennya naik atau uptrend. Yang kedua, exponential moving average ya. Yang tadi kita bahas pertama adalah simple moving average, yang kedua adalah exponential moving average ya, exponential moving average. Nah, dia akan berubah. MA20 kita ubah exponential 20. Exponential moving average 20 dan exponential moving average 50 ya. Mempresentasikan pergerakan harga atau price action daripada SMA. Dengan kata lain, EMA ya, exponential moving average, lebih menggambarkan apa yang terjadi di pasar saat ini. Jadi lebih menggambarkan kejadian pasar yang sedang terjadi gitu. Jadi pilih yang mana, simple exponential atau exponential moving average atau simple moving average gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jangan bingung ya, exponential moving average maupun simple moving average memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Kita akan bahas satu persatu. Kalau Anda adalah trader yang agresif, Anda ingin menggunakan moving average yang bereaksi cepat terhadap pergerakan harga, maka exponential moving average merupakan pilihan yang tepat. Exponential bisa membantu Anda menangkap peluang lebih cepat dibandingkan simple moving average. Dengan demikian, profit yang bisa Anda dapatkan tentunya akan lebih besar pula. Namun kekurangannya adalah Anda bisa saja terjebak oleh fake sinyal atau sinyal palsu yang diberikan oleh exponential moving average. Nah, itu kekurangannya. Nah, simple moving average sendiri adalah kebalikan dari exponential moving average. Simple moving average
bereaksi lebih lambat pada pergerakan harga daripada moving average, exponential moving average. Dengan demikian, peluang yang diberikan pun akan lebih lambat muncul. Artinya profit yang dihasilkan pun akan lebih kecil, namun kemungkinan terjebak oleh veksinya lebih kecil. Jadi pilih yang mana? Nah, itu semua kembali ke diri kita masing-masing ya. Apalagi jika Anda sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing MA, sedikit saran, pilihlah MA yang sesuai dengan karakter Anda ya. Ingat kata-kata saya, jika harga secara umum bergerak di atas MA, maka trennya sedang berlangsung uptrend, dan sebaliknya, jika harga bergerak secara umum di bawah MA, maka trennya berlangsung adalah downtrend ya. Simple, mudah. Nah, itu prinsip dasar moving average. Nah, tergantung kita mau yang agresif atau yang santai gitu. Nah, dengan demikian kita bisa berhati-hati jika harga bergerak menembus moving average, terjadi breakout ya. Contohnya ini. Nah, ini disebut breakout, candlestick breakout. Nah, ini breakout. Itu pada saat downtrend breakout dia akan balik arah gitu biasanya. Kalau kita melihat ada breakout ya, itu hati-hati. Kalau bisa jangan open posisi karena di situ adalah ketidakpastian harga ya. Jadi kita lebih baik menunggu ya. Jadi ingat juga bahwa pada saat uptrend strategi terbaik adalah buy ya. Seperti video-video saya sebelumnya, kalau trennya naik itu buy, trennya turun itu sell gitu. Jadi pada saat uptrend, moving average itu bisa digunakan sebagai referensi untuk buy ya, uptrend ya. Sedangkan kalau saat downtrend, moving average bisa kita gunakan sebagai area untuk mengambil posisi sell. Jadi contohnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengambil posisi sell karena trennya turun. Dia akan melanjutkan lagi gitu. Contoh ini juga trennya naik menyentuh moving average lalu dia naik lagi. Di H4 dia mulai naik. Nah gitu ya teman-teman. Jadi contohnya begini, kita buka H1, nanti kalau terjadi koreksi lagi kita bisa ambil posisi buy karena trennya naik, kita bisa mengambil posisi buy, tetapi tunggu candlesticknya menyentuh moving average ya. Itu menyentuh moving average, kita buy dan kita wajib menggunakan stop loss seperti itu. Jadi ada banyak cara untuk entry posisi menggunakan MA ya. Yang penting sudah cukup jelas seperti saya jelaskan tadi cara pembacaannya ya. Contohnya ini, harga bergerak di atas MA, sudah breakout ya, harga bergerak di atas MA. Ini kita boleh mengambil posisi buy. Jadi saat mulai menyentuh MA kita ambil posisi buy, gunakan stop loss lalu naik. Dan saat turun kita bisa mengambil posisi sell. Oke, sell. Seperti itu. Kalau masih kurang jelas nanti bisa tanya ke saya lagi ya. Kita bisa lihat historinya di sini. Nah,
Kalau kita menggunakan 2 MA, MA50 dan MA20 ya. Jadi kita bisa melihat di sini. Kalau yang warna biru MA20 bergerak di bawah MA50, itu artinya trennya turun ya, udah jelas ya. Jadi kalau MA20 bergerak di atas MA50, artinya trennya naik. Nah, contoh pada kasus yang paling terakhir ini adalah MA20 bergerak di atas MA50, artinya trennya sedang naik, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari strategi yang lainnya seperti support dan resisten, trendline, itu memang menandakan trennya sedang naik. Jadi kita hanya bisa mengambil posisi buy. Tetapi yang paling baik adalah kita menunggu harga koreksinya dulu. Jadi di sini ada namanya major trend dan secondary trend. Jadi kita mengambil peluang saat secondary trend terbentuk, kita bisa entry posisi. Tetapi yang lebih maksimal lagi, kita harus menunggu pola candlestick. Jadi ada pola candlestick, kita masuk di situ. Oke, semoga cukup jelas ya. Dan materi selanjutnya saya akan bahas di video selanjutnya seperti strategi trendline, Fibonacci, Bollinger Band, stokastik, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe ya, dan share ke teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau belajar trading, boleh rekomendasikan channel YouTube saya. Dan semoga bermanfaat. Salam hebat luar biasa, salam profit.